Halo semuanya, kenalin nama saya Awe dan selamat datang lagi di episode dari Sneaker Story. Apa kabar semuanya? Saya doain semoga kamu selalu sehat dan di hari Senin ini dan di episode kali ini saya bakal unboxing lagi salah satu sepatu yang sebenarnya saya udah punya di tahun 2019. Oke, sekarang langsung aja kita lihat sepatunya. Oke, jadi ini dia sepatu dari Vans yang kolaborasi dengan museum yang ada di Amsterdam, yaitu museum dari Van Gogh ya. Dan untuk seri sepatu ini sebenarnya ada beberapa jenisnya ya, ada versi yang era, ada versi yang skate high juga. Dan di sini saya bakal nunjukin kamu semua adalah seri slip on-nya gitu. Dan di sini kita lihat dulu dari boxnya, tipikal dari box Vans biasanya ya. Biasanya kalau versi kolaborasi itu punya model tersendiri ya, tapi ini tipikal box yang normal aja gitu. Di bagian atas ada tulisan Fans of the Wall ya, logonya. Kemudian di bagian depan sini cuma ada tipografi dari Vans ya, fans gitu banyak. Di sini ada tulisan Vans juga di pojoknya dan of the Wall gitu ya. Di bagian belakangnya sama seperti bagian depan tadi, cuma ada stiker QC aja di sini. Dan di bagian samping kiri ini ada tagnya Classic Slip On ya, Vincent van Gogh letter gitu ya. Dan ini diimpor dari ya seri Indonesia lah gitu ya. Kemudian di bagian bawah ini adalah panduan sizing dari sepatunya ya. Kalau kamu terbiasa beli Vans pasti udah familiar banget dengan box ini ya. Dan biasanya untuk semua seri-seri sepatu-sepatu yang kecil ya, kayak era authentic atau yang slip on, boxnya kecil kayak gini ya, kecuali mungkin yang skate high ya. Oke, langsung aja sekarang kita buka dalamnya. Nah, di sini kita dapat shoe papernya yang biasa ya, tipografinya gini, kamu udah sering lihat ya. Kemudian ini untuk sepatu yang kiri ya, dan satunya lagi kita keluarin ini sepatu yang kanan. Yep, selebihnya nggak ada lagi apa-apa dalam boxnya. Oke, sekarang saya mau tunjukin kamu, ini dia sepatu dari Vans yang kolaborasi dengan Van Gogh Museum yang ada di Amsterdam. Oke, kalau sepintas saya baca dari artikelnya gitu ya, kalau sepatu ini sebenarnya terinspirasi dari tulisan ya, tulisan tangan atau surat yang dibuat oleh Vincent van Gogh untuk adiknya ya, bernama Theo gitu kalau nggak salah ya. Jadi skripnya ini dituliskan di semua bagian sepatunya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu detailnya untuk sepatu yang kanan. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya, versi slip on yang biasa kamu tahu untuk seri sepatu Vans. Cuma bedanya di sepatu ini, kalau di seri Vans di bagian uppernya ada bahannya macam-macam ya, ada kanvas, ada suede ya, ada leather gitu ya. Nah, di sini kanvas yang dipakai ini lumayan tebal ya, karena mungkin untuk ngeprint bagian atau tulisan-tulisan ini gitu ya. Dan yang bedanya lagi dengan sepatu Vans yang lainnya, di bagian midsole-nya ini ya, ini semuanya dilapisi kanvas ya. Jadi nggak ada satupun di bagian upper dan midsole-nya ini yang nggak menggunakan kanvas materialnya gitu ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini ada gambaran stempel, kemudian ada perangko ya di bagian uppernya ini ya. Kalau saya ngeliat sih detailnya menurut saya agak rame ya. Ya sebenarnya rame banget nih, karena kok sepatu ada isi tulisan-tulisan kayak gitu ya. Jadi seninya bagi beberapa orang nggak begitu mencolok sih kalau menurut saya. Hanya terkesan bahwa ini sepatu yang gampang dipakai dan hasil kolaborasi dengan Vincent van Gogh gitu ya. Kemudian di bagian belakangnya sini ya ada gambar-gambar ya, dan tentunya ada heel patch dari Fans of the Wall gitu ya. Kemudian di bagian sisi yang lain, di sini ada woven dari Vans ya, warna hitam tulisannya. Dan menurut saya ini untuk karetnya sendiri hampir sama sih ya dengan slip on dari punya Vans yang lainnya gitu. Kemudian di bagian dalamnya, bagian insole-nya di sini ada tulisan Van Gogh Museum Amsterdam dan logo dari Vans. Kemudian di bagian dalamnya juga sisi sampingnya ada Registered Van Gogh Museum gitu ya. Kemudian di bagian
dalam sini di belakang dekat lidahnya ada tag ukuran sepatunya ya. Ini dari bumpernya juga kalau saya lihat teksturnya di bagian midsole ini dan di bagian uppernya itu lebih halus bagian midsole saya rasa ya dibandingkan dengan bagian uppernya. Oke. Kemudian untuk di bagian outsole-nya ya, dia menggunakan outsole dengan warna gum ya, kayak gini. Tipikal dari outsole punya Vans yaitu waffle gini ya. Mungkin banyak yang ngecek kalau misalnya sepatunya Vans sudah langsung lihat kodenya di apa yang ada di waffle-nya gitu ya. Kalau nggak salah ini kodenya HF ya. Nanti mungkin di video-video berikutnya saya bakal coba jelasin apa sih beda dari kode-kode yang ada di waffle sepatu Vans ini. Oke, itu untuk sepatu yang kanan ya. Kemudian untuk sepatu yang kiri ini ada tag kita dapat ya. Ada hang tagnya di sini Van Gogh Museum Amsterdam yang kurang lebih hampir sama ini ya, kayak di dalam insole-nya. Dan ini detailnya yang di print ke dalam sepatunya ya. Detail surat yang diambil reprint kembali di bagian upper ini ya. Sisanya yang ngebedain antara sepatu yang kiri dan kanan, kalau di bagian samping sini side panelsnya ini ada gambar rumah gitu ya, gambar rumah dan pohon dengan siluet senja gitu ya. Jadi itu yang ngebedain antara sepatu yang kiri dan sepatu yang kanan. Sisanya hampir sama bentuk coraknya kayak gini ya. Bagian atas perangkonya juga di sini. Untuk bagian insole-nya juga sama ya. Bentuknya kayak gini ya, insole-nya dalamnya. Dan di bagian belakang juga cuma ada heel pads ya dari Vans. Dan di bagian outsole juga nggak ada perbedaan apa-apa gitu ya. Jadi untuk sepatu slip-on Vans kali ini yang ngebedain dengan seri yang lainnya hanya di seri kolaborasinya. Dan kenapa saya punya sepatu ini, menurut saya sepatu ini unik aja gitu ya. Unik dibandingkan seri slip-on yang lain, karena secara pribadi saya memang lebih suka sepatu Vans itu versi slip-on dibandingkan yang pakai tali, entah itu yang otentik ataupun yang era gitu ya. Jadi lebih gampang, lebih enak dipakai dan dilepasnya gitu ya. Jadi lebih cepat aja kalau mau pergi kemana-mana dengan sepatu slip-on gitu ya. Nah, dari tahun 2019 sejak saya punya sepatu ini, emang sepatu ini jarang banget saya pakai, bahkan bisa dibilang dengan waktu yang cukup lama. Kenapa nggak pernah pakai sepatu ini, agak sayang aja gitu, karena desainnya unik. Sayang aja kalau dia sampai kotor atau baret gitu ya, atau rusak. Jadi saya simpen aja. Jadi mungkin buat kamu yang belum pernah punya sepatu ini dan kepengen punya sepatu ini, saya bakal taruh mungkin ini di Tokopedia saya, jadi atau di link deskripsi di bawah. Jadi kamu bisa beli sepatu ini, nanti saya bakal pasang di sana gitu ya. Oke, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Dan buat kamu yang baru mampir di channel ini, di sini saya bakal bahas semua hal tentang sneakers tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi kalau kamu suka sneakers, boleh dipencet tombol like yang ada di bawah dan tombol merah yang ada di sebelah kanannya. Dan itu akan sangat ngebantu saya untuk ngebangin channel ini semakin lebih baik ke depannya. Oke, kayaknya cukup sekian untuk episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode dari Sneaker Story selanjutnya. Saya Awe. Bye-bye.